Baik, izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertama-tama, eh, perkenalkan nama saya Mirza Diwarman, STMT. Saya merupakan peserta program Pekerti Universitas Bengkulu gelombang 4 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang hukum dan konsep dasar biologi. Pada materi ini masuk ke dalam mata kuliah biologi, yaitu 1 SKS, dan saya sendiri sebagai dosen pengampu dan sekaligus sebagai dosen pengajar. Baik, para mahasiswa, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih. Mungkin di sini saya mohon untuk bisa dipimpin dari salah satu mahasiswa yang bisa memimpin doa. Ada yang berkenan untuk memimpin doa, mahasiswa. Mungkin Ananda Oka. Ananda Oka mungkin bisa dipimpin doa terlebih dahulu untuk pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Oke ya. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan apa yang ada di slide di depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni falman waj'alni minas solihin. Amin. Baik, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ananda Oka. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mirza Rahman. Di sini untuk pengalaman kerja, saya sebelumnya banyak berkecimpung di dunia industri, terutama di industri pertambangan batubara. Saya pernah menjadi wellsite geologist, coal exploration di tahun 2010, dan juga pernah menjadi geologist coal exploration di tahun 2011, database geologist, profesor, dan terakhir saya pernah menjadi tenaga ahli sertifikasi pelaparan reservoir wilayah kerja organ Komri. Dan pendidikan, background pendidikan saya sarjana teknik geologi UPN Veteran Yogyakarta. Untuk S2-nya saya di teknik pertambangan Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, untuk lingkup mengajar saya di Politeknik Akademigas Palembang, tepat di program studi teknik pertambangan batubara, saya mengajar ada 4 mata kuliah kurang lebih, ada mata kuliah geologi dan praktikumnya, terus ada mata kuliah eksplorasi batubara dan praktikum, dan mata kuliah petrologi dan praktikumnya, dan yang terakhir itu adalah praktik di lapangan. Nah, untuk identitas mata kuliah kita pada pertemuan pertama ini, yaitu yang pertama, saya dari Politeknik Akademigas Palembang, jurusan Teknik Pertambangan, program studi Teknik Pertambangan Batubara. Mata kuliah yang kita pelajari hari ini adalah mata kuliah geologi, yaitu di semester 1 dengan nomor SKS 1 SKS, dosen pengajar Mirza Diwarman, STMT, dan untuk alokasi waktu itu adalah kurang lebih 170 menit, di mana 50 menit pertama itu adalah tatap muka atau tatap pertemuan, terus 60 menit itu adalah kita penugasan terstruktur, dan yang terakhir itu adalah penugasan mandiri. Gitu. Nah, kita langsung masuk ya ke CPMK ya, ataupun capaian atau tujuan akhir dari mata kuliah geologi ini adalah yang pertama, yaitu di mana mahasiswa harus menguasai konsep geological science dan terapannya dalam bidang pertambangan batubara. Terus ada pun sub CPMK-nya atau tahapan capaiannya,
Itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan konsep geologi serta terapannya dalam bidang pertambangan batubara. Dan untuk tujuan pembelajaran ini adalah untuk mencapai dari subjek PMK ini, yang pertama yaitu mahasiswa memahami prinsip-prinsip geologi dasar. Artinya apa? Yaitu mahasiswa harus mengenal dan menjelaskan hukum-hukum geologi sama seperti ada hukum superposisi, hukum horizontalitas asli, dan distribusi. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah menerapkan konsep geologi dalam studi kasus. Hal ini yaitu menggunakan pengetahuan geologi untuk memecahkan masalah praktis dalam eksploitasi sumber daya. Nah, untuk aturan pembelajaran, jadi saya punya frame-nya atau aturan pembelajaran mata kuliah saya ya, masih para mahasiswa semuanya. Itu yang pertama, kehadiran minimal 80% ya dari total pertemuan ya agar dapat mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua, yaitu tepat waktu ya, tepat waktu dan toleransi keterlambatan itu hanya 10. Terus yang ketiga, aktif dalam diskusi baik secara besar maupun melalui. Dan yang keempat, gunakan alat bantu belajar seperti laptop atau HP itu hanya untuk kepentingan belajar. Terakhir, jika ada kendala, silakan komunikasi langsung melalui grup kelas. Nah, mungkin kita langsung masuk ya ke definisi biologi. Ya. Tapi di sini dari para mahasiswa ada yang sudah tahu atau mendengar ya tentang apa geologi ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu tentang geologi dari para mahasiswa. Ananda Ria, mungkin ada sudah pernah dengar Ananda Ria terkait tentang geologi. Oke, jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi ya, termasuk struktur, komposisi, proses pembentukan dan sejarahnya. Ya, jadi geologi itu mencakup studi tentang batuan, mineral, fosil, dan proses yang membentuk permukaan bumi serta struktur internalnya. Ya, jadi dalam kondisi dalam membahas terkait tentang geologi ini, jadi sangat luas sekali yang harus kita pelajari. Ya, jadi kalau istilahnya di kedokteran itu ya, kalau dokter itu kan hanya apa membahas atau meneliti tentang struktur ini ya, struktur manusia gitu ya. Kalau kita geologi kita dokternya bumi seperti itu ya. Nah, cabang-cabang ilmu geologi juga sangat banyak sekali ya. Yang pertama itu ada petrologi ya, terus ada paleontologi, ada vulkanologi ya, ada stratigrafi, ada sedimentologi ya. Jadi sangat luas sekali dalam kita mempelajari ilmu geologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum dan konsep geologi. Ya. Nah, di sini ada beberapa hukum dan konsep geologi. Ya. Yang pertama yaitu hukum superposisi atau superposition. Terus yang kedua ada hukum horizontalitas atau original horizontalitas. Yang ketiga itu ada prinsip kesinambungan lateral atau continuity. Terus yang keempat itu ada hukum uniformitarism, ya. Terus ada hukum potong memotong atau cross cutting relationship, dan yang terakhir ada asas suksesi fauna ya, atau fauna succession gitu ya. Nah, terus juga ada yang namanya missing strata atau lapisan ya, lapisan batuan. Jadi dalam ilmu geologi itu kita tidak terlepas yang ya, namanya itu yaitu lapisan batuan ya. Karena ilmu geologi ini kita banyak belajarnya itu di alam atau di lapangan langsung. Nanti ketika kita di lapangan itu kita akan menjumpai atau menemui yang namanya suatu lapisan batu bara atau suatu sikapan batu bara. Nah, dalam kita mempelajari lapisan ini ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah ketidakselarasan atau unconformity, yang kedua adalah korelasi.
Nah, yang pertama itu adalah prinsip superposisi, ya. Jadi prinsip superposisi di sini adalah di mana suatu kondisi lapisan itu dia dalam keadaan normal atau dia belum terganggu. Jadi lapisan batuan yang berada pada posisi paling bawah itu merupakan batuan yang pertama terbentuk, ya. Jadi yang paling atas itu adalah lapisan yang paling tua umurnya, ya, dibandingkan dengan lapisan batuan yang di atasnya. Jadi semakin dia terbentuk duluan itu umurnya lebih tua, dan semakin dia ke atas itu umurnya lebih muda. Itu berdasarkan Steno, ya, 1669. Nah, ini adalah gambaran dari law of superposition, ya, gambaran singkapannya, ya. Di sini kita lihat, ya, ini adalah lokasi kondisi di mana suatu lapisan yang belum mengalami gangguan, ya, atau belum mengalami deformasi. Jadi ada 3 lapisan, ya. Ada lapisan satu, itu lapisan yang terbentuk di bawah, artinya umurnya lebih tua. Terus lapisan diendapkan selanjutnya lapisan kedua, selanjutnya lapisan ketiga, dan terakhir ini adalah soil atau tanah. Nah, ini adalah salah satu penampakan dari suatu singkapan batuan, ya, yang masuk ke dalam hukum superposisi. Nah, mungkin sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak mahasiswa sebelum kita lanjut untuk selanjutnya. Kalau tidak ada, saya izin sebentar, saya mau kasih dulu, ya. Tadi harusnya ada pretestnya gitu, ya. Bentar. Nah, di sini saya pengen tahu dulu dari eh, teman-teman mahasiswa, ya. Di sini kita ada pretest. Pretest ini tujuannya kita pengen mengetahui dulu nih, ya, kompetensi awal yang dimiliki dari para mahasiswa, ya, terkait materi yang disampaikan. Nah, dari kedua gambar ini, ya, fenomena geologi apa yang saudara lihat gitu, ya, pada gambar di bawah ini, ya. Ada 2 gambar, ada gambar A, ada gambar B gitu, ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan dari rekan mahasiswa, silakan untuk tunjuk tangan, ya. Ada Ananda Oka, Ananda Ria, Ananda Riwaldi, ya, Ananda Susi, dan untuk Ananda Dasman izin, ya, tidak bisa bergabung di mata kuliah ini. Ada yang bisa menyampaikan? Oke, ya, jadi dari gambar ini, ya, ada perbedaan, ya. Jadi gambar pertama inilah yang tadi saya sampaikan adalah gambar suatu singkapan, ya, suatu singkapan atau lapisan batuan. Di mana dari gambar A sama gambar B ini terlihat jelas, ya, perbedaan dari struktur batuannya. Kalau gambar A kita lihat ini gambar A ini, ya, struktur batuannya, ya, itu sudah mengalami deformasi, ya, sudah mengalami deformasi. Artinya dia sudah posisinya sudah tidak horizontal lagi, ya. Artinya dia sudah mengalami suatu lipatan. Nah, dari sini kita sudah tidak mengetahui yang mana umurnya lagi, yang mana umur yang tua ataupun yang muda, ya, untuk yang gambar A. Nah, untuk yang gambar B ini jelas, ya. Ini kondisinya masih dalam kondisi normal berdasarkan hukum superposisi tadi, ya. Kita lihat dari awal, ya. Ini kemungkinan berarti interpretasi kita lapisan yang tua itu adalah lapisan yang paling bawah ini. Nah, semakin ke atas dia semakin muda berdasarkan hukum superposisi, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang gambar A ini dia sudah mengalami deformasi atau perubahan bentuk, yang gambar B ini masih dalam keadaan normal. Artinya dia belum mengalami proses deformasi. Jadi kita lanjut lagi.
Nah, selanjutnya adalah prinsip horisontalitas, ya. Jadi apa itu prinsip horisontalitas? Yaitu adalah kedudukan awal pengendapan suatu lapisan batuan itu adalah horizontal, ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah hukum superposisi berdasarkan umur batuannya. Nah, yang sekarang ini adalah berdasarkan pengendapannya, ya. Jadi berdasarkan pengendapan itu lapisan batuan itu dia terbentuk secara horizontal kecuali pada tepi cekungan yang memiliki sudut kemiringan asli atau initial dip, kecuali dia punya kemiringannya, sudutnya, lapisannya, ya. Nah, implikasinya lapisan yang miring atau terlipat itu terjadi setelah proses pengendapan, ya. Jadi misalkan dia ada perubahan bentuk tadi, ya, yang awalnya dia horizontal terus dia terlipat, ya. Nah, itu dia proses terjadinya itu setelah proses pengendapan. Nah, ini contoh gambarnya dari hukum horizontalitas. Jadi awalnya lapisan itu adalah secara horizontal, ya. Ini kita lihat, ini adalah lapisan batuan, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa membedakan, ya, membedakan dalam suatu tubuh singkapan ini, ya, atau dalam suatu bukit ini dia terdapat berapa lapisan batuan. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab, ya, dari rekan mahasiswa. Kira-kira kalau kalian bisa interpretasi, ya, kira-kira dalam suatu bukit ini, ya, itu terdapat ada berapa lapisan batuan? Ada yang bisa? Nah, bagaimana cara interpretasinya? Kita lihat pertama itu dari aspek fisiknya, ya. Secara fisik kita lihat dari warnanya, ya. Yang paling mudah itu dari warna batuannya. Nah, ini kan sudah banyak perbedaan warna, ya. Mungkin ini adalah satu lapisan, ini adalah dua lapisan, ya. Ini tiga lapisan, ini ada empat lapisan, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kurang lebih ada 8 lapisan batuan dalam satu tubuh bukit ini. Itu dari secara sifat fisiknya. Terus ada lagi dari aspek eh, kimianya, ya. Dari aspek kimianya itu dari komposisi mineralnya. Nah, kalau dari komposisi mineral kita harus ke lapangan. Karena dari situ nanti kita bisa tahu kandungan mineralnya dari masing-masing lapisan batuan tersebut, ya. Terus yang ketiga juga kita bisa tahu dari aspek biologinya atau dari aspek fosilnya, ya. Jadi dalam suatu lapisan batuan ini juga kadang ada fosilnya, ya, ada fosilnya. Nah, terus selanjutnya ada prinsip kesinambungan lateral. Jadi di mana prinsip kesinambungan lateral ini adalah lapisan batuan sedimen itu diendapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan sampai batas cekungan sedimentasinya. Ya, untuk penerusan bidang pelapisan adalah penerusan bidang kesamaan waktu. Terus apabila pelamparan suatu lapisan batuan sepanjang jurus perlapisan itu berbeda litologinya, maka dikatakan bahwa perlapisan batuan tersebut itu berubah fasies. Jadi jangan dikira bahwa satu lapisan itu dia akan sama, ya. Pasti dia nanti akan ada yang namanya mengalami perbedaan, ya. Misalkan kan dia satu lapisan misalkan warnanya abu-abu. Nanti ketika di jarak yang tertentu itu dia berubah menjadi warna kuning, ya. Jadi misalkan ya awalnya batu pasir, terus nanti kita jalan lagi ke arah barat, oh ternyata dia ketemu batu lempung. Kenapa dia tidak batu pasir? Nah, itulah yang namanya beda fasies tadi. Ada perubahan fasies, ya, dikarenakan pada saat proses pengendapannya, ya. Nah, jadi konsep perubahan fasies tadi terjadi apabila dalam satu lapisan batuan terdapat sifat fisik, kimia, dan biologi yang berbeda satu dengan lain. Nah, ini contoh kenampakan gambarnya, ya, dalam hukum kesinambungan lateral, ya. Nah, yang selanjutnya adalah hukum uninformitarianism, ya. Nah, ini hukum ini adalah dicetuskan oleh James Hutton 1726 sampai 1797, ya. Jadi James Hutton ini merupakan salah satu bapak geologi modern saat ini, ya. Beliau adalah ahli fisika juga dari Skotlandia. Jadi di sini beliau menyatakan, ya, hukum uninformitarianism ini, ya, itu adalah hukum yang dimana menjelaskan tentang prinsip dasar dalam biologi itu yang menyatakan bahwa kejadian yang berlangsung sekarang itu adalah cerminan atau hasil dari kejadian pada zaman dulu, ya.
Jadi sehingga kejadian alam yang ada sekarang ini terjadi dengan jalan yang lambat dan berkesinambungan seragam dengan proses-proses yang kini sedang berlaku. Kalau kita orang geologis itu kita istilahnya adalah the present is the key to the past, gitu ya. Jadi kejadian yang berlangsung sekarang itu adalah cerminan atau hasil dari kejadian yang dahulu, ya, yang masa lampau. Nah, selanjutnya adalah prinsip hubungan potong-memotong, ya. Nah, di mana prinsip hubungan potong-memotong ini adalah hubungan kejadian antara satu batuan yang dipotong atau diterobos oleh batuan lainnya. Di mana batuan yang dipotong atau diterobos terbentuk lebih dahulu dibandingkan dengan batuan yang menerobos. Nah, ini salah satu gambarnya, ya. Batuan yang memotong tadi adalah ini, yang warna ungu. Nah, inilah batuan yang memotong. Nah, yang warna eh, hijau toska ini, warna hijau, warna oranye, sama warna merah ini adalah urutan lapisan batuannya, atau kita sebut tadi berdasarkan umur batuannya itu masuk ke dalam hukum superposisi. Ya, nah ini namanya hukum superposisi. Nah, di mana hukum superposisi ini dia terbentuk berdasarkan umur batuannya, di mana batuan yang terbentuk duluan, yang di bawah itu umurnya lebih tua, sedangkan yang terbentuk di paling atas itu umurnya lebih muda. Nah, sedangkan prinsip hubungan potong-memotong ini tadi, ya, dia ketika semua terendapkan lapisannya, baru ada terjadi yang namanya intrusi. Ya, nah ini kita istilah lain kalau kita orang geologis bilangnya adalah intrusi. Ya, hubungan potong-memotong ini. Yang dimana magma dari bawah permukaan bumi itu naik atau menerobos ke atas, ya, menerobos lapisan-lapisan yang ada di atasnya. Nah, inilah yang namanya prinsip hubungan potong-memotong. Nah, ini contoh kenampakan di lapangannya, ya. Jadi ini salah satu contoh prinsip hukum potong memotong tadi. Jadi ini awalnya lapisan yang terbentuk dahuluan itu lapisan yang mana? Kalau saya tanya para mahasiswa dari sini. Jadi ini adalah suatu lapisan, ya. Ini lapisannya satu lapisan nih dengan umur yang sama. Terus terjadi ada yang namanya intrusi tadi, ya, yang memotong tadi dari bawah permukaan bumi dia menerobos ke atas. Nah, kalau saya tanya dari tingkapan atau lapisan A dan yang ini yang memotongnya adalah lapisan B. Kira-kira kalau menurut kalian, yang mana duluan umurnya yang terbentuk, lapisan A atau lapisan B? Silakan. Mungkin langsung saya panggil saja Ananda Pariha. Coba bisa nggak disampaikan kira-kira menurut Ananda Pariha dari singkapan ini, ya, dari lapisan batuan ini, kira-kira yang mana yang duluan terbentuk? Lapisan A atau lapisan B? Nggak apa-apa, salah. Interpretasi aja. Silakan. Ada Maria. Maria yang pilih aja yang A atau yang B yang tertutup. Yang mana? Ya. Atau yang lain? Ananda Oka bisa silakan Oke, interpretasi kelihatannya Pak aja. Mirza terganggu ya. Maaf Pak Mirza, waktunya sudah habis, sudah lebih dari 20 menit ya. Ya baik. Ya, mungkin saya cepatkan aja Bu ya. Terakhir ini adalah prinsip asas suksesi fauna, di mana prinsip asas suksesi fauna ini adalah itu yang menyatakan bahwa sepanjang umur bumi itu telah terjadi suatu proses perubahan dalam kehidupan organisme. Jadi ini terkait dengan fosil, gitu ya. Nah, ini ada penerapan hukum geologi, ya ada 5. Yang pertama ada penentuan umur, ada interpretasi sejarah geologi, ada yang ketiga eksplorasi, yang keempat identifikasi geologi, dan yang kelima ada analisis bahaya geologi. Nah, yang terakhir saya ada tugas ya para siswa kita proses ya untuk tahu sejauh mana evaluasi yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa dapat apakah ya, mungkin itu saja ya.
selesai, saya akhiri. Apa kesempatan? Baik, silakan Pak Gum. Baik, terima kasih Bu Nia. Ya, Pak Mirza, dalam setiap peer Izin, teaching, izin Pak Gum, suaranya kurang besar Pak. Mohon maaf Pak. oh iya, sekarang bagaimana? Sudah terdengar? Cek, Sudah Pak, sudah Pak. baik. Ya, Pak Mirza dan teman-teman ini harus menjaga atensi bersama bahwa setiap kali peer teaching itu yang mesti jadi masalah ada pertama waktu ya, waktu karena memang 20 menit gitu ya, jadi sulit mana yang harus didahulukan, mana yang dikemudiankan. Kemudian yang kedua itu pada saat eh, teman-teman dosen itu melakukan interaksi, ya itu seringkali apa namanya tidak komunikatif gitu ya, tidak komunikatif karena teman-temannya tidak ada yang menyahut gitu. Nah, untuk dua hal itu mohon tidak terlalu dijadikan eh, pikiran gitu ya. Karena memang ya seperti ini. Pertama kalau untuk kesempitan waktu yang hanya 20 menit itu tentu akan sulit sekali untuk kita membuat semua rencana bisa dilaksanakan. Kemudian kalau untuk yang interaktif itu juga sulit dilakukan karena semua mahasiswanya ini fokus dengan tanggungannya sendiri-sendiri gitu. Jadi Pak Mirza dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau seandainya pada saat interaksi itu tidak interaktif gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk Pak Mirza, saya apresiasi Bapak dari praktisi dan sekarang masuk ke kampus begitu ya menjadi akademisi dan ini diharapkan bisa memberikan memberikan insight, memberikan wawasan yang aplikatif kepada mahasiswa. Nah, saya berharap nanti dalam real teaching itu ya, misalnya tadi tentang hukum geologi, itu Bapak perlu petakan bagaimana konteks hukum geologi, ya, pemahaman penguasaan terkait hukum geologi itu sangat penting bagi mahasiswa untuk membangun mereka menjadi profesional. Nah, ini perlu diberi tekanan. Kenapa penting? Karena mahasiswa kita itu banyak yang kuliah di prodi kita itu karena tidak sengaja begitu ya. Daftar ke A, ke B, ke C tidak diterima, akhirnya pilihannya ke D, ke kita gitu. Jadi ini penting sekali bagi kita dosen untuk memberikan konteks, artinya apa yang kita sajikan itu apa sih manfaatnya untuk mereka nanti pada saat bekerja. Nah ini penting sekali. Kemudian perlu memberi contoh-contoh yang real, ya. Syukur kalau bisa ke lapangan, ya. Kalaupun tidak ke lapangan, kalau kita ingat segitiga Edgar Dale itu, ya, segitiga pengetahuan, itu semakin verbal, semakin kita gunakan yang sifatnya verbal, kata-kata, itu untuk memorizingnya, untuk menyimpannya dalam memori itu akan semakin sulit. Tapi semakin real, real itu bisa ke lapangan langsung atau replikanya itu akan semakin baik. Nah, apalagi untuk bidang-bidang seperti Pak Mirza ini yang bidang-bidang real, gitu ya, bidang-bidang yang betul-betul tangible gitu. Nah, itu yang barangkali masukan untuk Pak Mirza. Selebihnya sudah diusahakan baik tadi ya, dimulai dengan doa, kemudian menyampaikan CV, lalu menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran dan seterusnya, itu sudah baik. Ya, terima kasih. Saya rasa itu nanti diperbaiki pada saat real teaching. Terima kasih Mbak Nia, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gum. Baik, Pak Mirza sudah selesai ya. Kita lanjut ke peserta kedua. Kepada